Ini saya bisa ibaratkan kalau kebijakan mikroprudensial atau pengawasan bank yang dilakukan oleh OJK itu seperti mengawasi pohon-pohon secara individu, gitu ya, mengawasi pohon-pohon. Tetapi kalau makroprudensial itu mengawasi hutannya lah, kira-kira seperti itu. Jadi itu yang membedakan OJK dengan Bank Indonesia. OJK fokus pada kesehatan individu bank-bank ataupun individu industri jasa keuangan non-bank seperti asuransi atau reksadana dan sebagainya, pasar modal. Maka Bank Indonesia dalam kebijakan makroprudensialnya lebih mengawasi sistem keuangan secara keseluruhan supaya tidak terjadi krisis. Kenapa? Kalau terjadi krisis tentu saja biaya bagi perekonomian sangat besar, ya, baik itu di sektor real maupun sektor keuangan, dan tentu saja biaya terhadap fiskalnya kepada pemerintah. Nah, elemen tadi kita bilang sebenarnya peran kita di mana gitu. Apakah makropru itu hanya perbankan? Oh tidak. Jadi kalau tadi di depan kita bicara mikroprudensial hanya institusi perbank, institusi keuangan, bank dan non-bank. Kalau yang menjadi sasaran dari kebijakan makropru itu keseluruhan sistem. Jadi termasuk di dalamnya bank, institusi keuangan non-bank, institusi keuangan non-bank kayak dana pensiun, asuransi, lembaga pembiayaan dan lain-lain. Termasuk di dalamnya korporasi atau perusahaan. Kemudian rumah tangga, kayak kita-kita ini rumah tangga. Kemudian pasar keuangan ya, pasarnya sendiri kita atur. Dan infrastruktur keuangan. Infrastruktur keuangan itu seperti sistem pembayaran dan lain-lain. 6 elemen inilah aspek dari elemen atau aspek dari makropru. Jadi cakupannya sangat luas. Nah, apa aja sih yang dilihat dan dimonitor oleh makroprudensial? Pada saat dulu ya, kembali lagi di tahun 2000-an itu, sebelum adanya cerita tentang makropru, yang diperhatikan hanya kesehatan bank. Jadi kesehatan IKNB, kesehatan korporasi itu nggak terlalu diperhatikan. Langsung aja kita perhatian gimana banknya supaya sehat. Padahal kita menyadari namanya pemicu instabilitas, gitu, bahasa kerennya instabilitas ya. Tapi bahasa yang paling enak didengar adalah pemicu istilahnya penyakit gitu ya, dalam suatu sistem itu tidak hanya dari bank aja, tapi juga dari IKNB, dari korporasi, dari kelakuan kita nih rumah tangga. Kalau kita kayak gini nih Mas Nurul, kita nyebutnya adalah sebagai rumah tangga gitu ya. Jadi walaupun orang yang belum berumah tangga boleh mengklaim dirinya sebagai bagian dari rumah tangga di sini. Kemudian ada juga infrastruktur keuangan dan ada pasar keuangan. Nah, IKNB ini isinya apa? Kalau IKNB itu ada misalnya PP, perusahaan pembiayaan. Kemudian ada juga asuransi, ada juga pegadaian. Jadi banyak sebenarnya institusi keuangan yang bukan bank, tapi dia berperilaku seperti bank. Contohnya PP tadi, dia menghimpun dana dari, kebetulan PP banyak himpunan dananya juga dari bank sendiri atau dari pasar modal. Nah, kemudian PP-nya ini, perusahaan pembiayaannya akan menyalurkan kredit kepada pihak lain, seperti bank juga. Tetapi mungkin ada bedanya gitu ya. Kalau bank itu yang nyetor, nyimpen dana ke dia berbagai macam gitu. Dari individu, rumah tangga kayak kita, korporasi gitu ya, perusahaan besar, yayasan dan sebagainya. Tapi kalau IKNB biasanya dana yang dia terima itu adalah dana dari perbankan, pinjamannya, dan juga dana yang berupa pinjaman dari pasar modal. Berupa mungkin karena dia menerbitkan surat berharga. Nah, interaksi antara bank, IKNB, korporasi, rumah tangga, infrastruktur keuangan, pasar keuangan ini itu akan kalau tidak stabil maka dia suatu ketika dapat memicu yang kita sebut risiko sistemik. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam keterkaitan mereka ini sangat erat gitu hubungannya. Kita nyebutnya di situ ada contagion effect. Jadi bank kayak tadi sumber dananya IKNB kan berasal dari bank misalnya salah satunya. Makanya kalau banknya batuk, nah IKNB-nya bisa ikut batuk. Nah di satu sisi, kalau korporasinya kayak zaman sekarang nih ya, korporasi misalnya agak-agak bermasalah, tentunya yang repot banknya juga. Bank sebagai dia yang ngasih pinjaman kepada korporasi,
dan bank juga sebagai orang atau lembaga yang menerima dana dari korporasi tadi. Jadi kita bayangkan bahwa dengan adanya keterbukaan sekarang ini, maka sebenarnya keterkaitan antara bank, IKNB, korporasi, rumah tangga, infrastruktur keuangan maupun pasar keuangan itu sudah semakin erat. Jadi kita tidak bisa menutup mata kalau misalnya korporasi sekarang ada yang bermasalah gitu, maka kita nggak boleh diam-diam aja. Kita harus pikirkan, jangan sampai permasalahan korporasi ini meleduk itu di ujung waktu, di ujung jalan nanti, dan kemudian sampai mengenakan banknya, sampai berdampak pada banknya. Ini yang ingin kita hindari. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan kebijakan makroprudensial.